Saudara, selamat sore, shalom. Halo. Apa kabar? Luar biasa. Ini namanya Safe Community ya. Artinya apa itu ya? Komunitas yang diselamatkan. Ini sebenarnya jam-jam berbahaya ya, jam-jam ngantuk ya Pak ya. Aduh, ini luar biasa. Tapi kita mau mulai ibadah. Ayo kita boleh berdiri dulu sebelum kita mulai. Saya kasih kesempatan Bapak Ibu Saudaraku, kasih salam dulu kiri dan kanannya. Pastikan mereka safe hari ini ya. Aman ya semuanya ya. Baik. Luar biasa. Yuk silakan duduk. Saya percaya gini ya, di mana dua orang sepakat dalam nama Tuhan Yesus, minta apa saja kata Yesus, Dia akan berikan. 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus, Dia ada. Dan saya percaya jam apapun, dimanapun, kalau kita sepakat, kita hadirkan Tuhan di sini. Amin ya. Bapak Ibu Saudara, kita berdoa sebentar. Pejamkan mata kita yuk sebentar yuk. Kita mau undang Tuhan Yesus Roh Kudus yang menguasai kita, ibadah kita siang hari ini. Terima kasih banyak Tuhan. Jika Tuhan izinkan kami beribadah bersama-sama di tempat ini, semua karena kemurahan Tuhan, bukan kuat dan gagah kami. Satu hal yang jadi kerinduan kami, Tuhan disenangkan atas apa yang kami lakukan. Ibadah ini kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa. Ini kami, ampuni kami, layakkan kami, supaya apa yang kami persiapkan, apa yang kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terpuji namamu Bapa, kekal selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Ini kami komunitas Safe Community Tuhan datang beribadah. Kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama ya Bapak Ibu Saudara. Saya rindu seberapa pun jumlah kita mau bikin tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Come on. Kita akan memuji-muji Tuhan kita. Terima sukacita surga yang melimpah. Yeah.
jadilah kekuatanku. Haleluya. Kau bersorak bagiku. Hati-hati rasakan. Cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kau selalu bersyukur sebab cintamu padaku.
Kita akan memberikan persembahan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Jesus. Kami akan memberikan persembahan ini Tuhan karena kami cinta Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus kasih-Mu mengurapi kami supaya kami memberi dengan kasih kami kepada Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa yang baik dalam nama Yesus. Kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Jesus. Kau Tuhan, jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat
Dan mujizat Tuhan yang terbesar dalam kehidupan kami, bukan kami sembuh dari kanker, bukan kami dipulihkan dari bisnis kami, keluarga kami, tapi mujizat yang paling besar kami terima daripada Tuhan adalah keselamatan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Karena siapakah kami Tuhan sehingga Engkau mau mati bagi kami, Engkau memberikan tugas bagi kami, Engkau mempercayakan kepercayaan bagi kami. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Terpuji Engkau Allah kami yang bertahta di atas segala pujian kami. Kami telah menyapa Engkau dengan pujian dan penyembahan kami Bapa. Ini saat Tuhan, ini waktu Tuhan. Sapa kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan, dengan jelas dan tegas kepada kami. Berbicara secara pribadi kepada kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami serahkan diri kami menjadi tawanan Roh Kudus pada saat ini. Di dalam nama Yesus Allah yang memberkati kami, kami berdoa kepada Bapa di surga. Semua yang siap diberkati katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Iya, saya langsung aja ke tema kita, kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, masih dalam tema yang sama. Ya, kita baca bergantian. Ya, hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, apa itu buku yang pertama? Buku Lukas, ya. Kitab Lukas itu tulisannya ini surat Theophilus yang kedua kepada ini surat Lukas yang kedua pada Theophilus. Jadi dia bilang, hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Silakan. Sampai pada hari ia berangkat, sebelum itu ia telah diberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika dia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Iya, mereka pikir kalau dipulihkan enak sudah pelayanan. Tapi jawab Yesus, engkau tidak perlu mengetahui waktu dan masa dan waktunya yang ditetapkan Bapakku sendiri menurut kuasanya. Silakan. Tetapi Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung dunia. Itu pesannya terakhir. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih di dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Maka kembalilah saudara-saudara ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya berjalan sahabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Siapa mereka itu? Ialah Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus, Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Silakan. Mereka semua bertekun dengan saat di dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Amin. Amin. Ya, jadi kita lihat ininya dulu deh. Main nggak nih? Nggak. Main dong. Oh, Masa nggak main? tapi suaranya nggak ada ya. Ini anunya apa? Ceritanya. Iya, ceritanya, secara visualnya. Iya, secara visualnya.
Tapi ada Menjelang suara. kenaikannya ke sorga, Tuhan Yesus pun berpesan kepada para murid, jangan meninggalkan Yerusalem. Kisah Para Rasul 1 ayat 4 dan perintah memberitakan Injil. Markus 16 ayat 15. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ya, itu pesan terakhirnya ya. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh murid-muridnya, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini, yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Matius 28 ayat 20. Iya, baik. Iya, kenaikan Tuhan Yesus dahsyat ya. Jadi sampai murid-muridnya tegang melihat ke atas, sampai perlu malaikat tegur, ngapain kamu? Ya, cepat lakukan pesan terakhirnya. Ya, mereka termangu-mangu, terheran-heran melihat dahsyatnya kenaikan Yesus, sampai diingatkan, dia mau datang lagi. Seperti dia naik ini, dia akan datang lagi seperti dia naik. Ya, tapi itu nanti. Kapan itu? Ada yang tahu kapan Yesus datang lagi? Ya, tidak ada yang tahu. Cuma saya tahu kisi-kisinya. Matius 24 ayat 18. Kalau Injil ini sampai ke seluruh bangsa, sampai ke seluruh suku, barulah tiba kesudahannya. Ya, dikatakan. Jadi kalau belum, ya belum datang Yesus. Ya. Dalam pengakuan iman kita tentang kenaikan Yesus begitu singkat sekali. Singkat sekali. Coba perhatikan. Aku percaya pada Allah Bapa, aku percaya pada Yesus Kristus yang mati disalibkan, naik ke surga, langsung naik ke surga. Padahal ini ada berapa hari? Ada 40 hari. Dan sehingga saya bagi ini dalam 3 hal. Persiapan kenaikan Yesus, lalu kenaikan Yesus Kristus itu sendiri, baru akibat kenaikan Yesus. Ya, yang pertama adalah persiapan kenaikan Yesus. Ada 2. Dia mau membuktikan bahwa dia hidup, dia memulihkan murid-murid. Ya, mari kita perhatikan. Jangan lama-lama ya para presbyter. Ya, selama 40 hari ya berulang-ulang. Jadi ada 40 hari ya dari kebangkitan Yesus sampai dia naik. Ya, padahal murid-murid sudah dipersiapkan mereka. Nanti aku akan mati, nanti hari ketiga aku bangkit. Murid-murid ini iya aja, tapi sebetulnya mereka tidak percaya. Ya, karena masalah kebangkitan orang mati pada saat itu masih tabu. Ya, masih tabu. Tidak ada yang percaya sama sekali. Sehingga mereka juga seperti apa kata Yesus suatu malam, Yesus bilang sama mereka ketika dia akan ditangkap, malam ini kamu semua akan tergoncang imannya. Wah, lalu siapa yang paling hebat? Petrus. Tuhan, walaupun mereka semua tergoncang imannya, dia tunjuk murid semua. Nih, aku enggak. Benar? Benar? Si Petrus satu-satunya yang enggak tergoncang kan?
3 kali dia menyangkal Yesus. Ya. Sehingga tidak mungkin murid-murid yang dalam situasi seperti ini mau ditinggalkan Yesus naik ke surga. Tidak mungkin. Mereka membutuhkan pemulihan dulu. Pertama. Ya. Yesus membuktikan bahwa dia hidup. Mereka harus mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Ya, harus mengalami. Karena kalau dia tidak yakin Yesus bangkit, mereka nggak bisa melayani Tuhan, nggak bisa dilepas pelayanan. Mereka sudah dilatih Yesus 3 tahun, latih berdoa, latihan pelayanan, ya, dan siap-siap untuk diterjunkan ke ladang pelayanan. Tapi pada akhirnya ketika Yesus ditangkap, mereka mungkin nggak mikir Yesus itu ditangkap akan dibunuh. Ya, Yudas pun nggak mikir, sampai Yudas stres. Satu-satunya murid yang bunuh diri adalah Yudas, dan itu pilihan. Ya, bukan Yesus gagal memilih dia yang gagal untuk dipilih Tuhan. Ya, karena itu pilihan. Dia bisa bertobat seperti Petrus. Petrus nggak lebih baik daripada Yudas, sama-sama pengkhianat. Ya, di akhir waktu ini Yesus bilang, aku sedih sekali malam hari ini, aku mau berdoa, rasanya mau mati. Ya, dia minta sama Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripada aku. Sampai kematiannya ini yang terjadi, murid-murid kecewa, murid-murid sedih, dan mereka harus dipulihkan. Pertama harus dipulihkan, dia harus membuktikan bahwa dia hidup. Ya, yang kedua, dia berbicara masalah kerajaan Allah. Setelah kebangkitannya Yesus tidak pernah lagi ada pengajaran. Ya, perhatikan. Ya, setelah kebangkitannya yang ada dari Yesus adalah perintah untuk menjadikan murid. Salah satunya di dalam pembacaan ini kita lihat bagaimana mulai pemulihan dari seorang Maria. Ya, Maria yang didatangi Yesus sedang sedih karena ditinggalkan oleh gurunya. Lalu Yesus bilang, "Hai ibu, kenapa engkau menangis?" Apa dikatakan sini? Dia menyangka Yesus siapa? Penyangga, tukang taman. Ya. Dia bilang, "Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku." Nah, dia mau beli. Maria ini kaya, Maria ini. Ya, dia mau beli tuh kalau kamu mau sembunyikan mayat itu. Dia tidak tahu itu Yesus. Ya, dia dipulihkan dari kesedihannya. Identifikasi orang yang dalam masalah kadang tidak mengenal Tuhan. Ya. Yang kedua, 2 orang mau ke Emmaus. Sumpah di Yerusalem, refreshing dulu ke Emmaus. Mungkin puncak gitu ya. Ya, di tengah jalan masuk Yesus ke tengah-tengah mereka. Apa yang kamu bicarakan? Apa yang kamu ngobrolin di jalan? Mereka lihat orang ini satu ini, heran dia. Kamu ini satu-satunya orang Yerusalem yang nggak tahu berita viral ya. Ya, Yesus itu loh ditangkap dan sudah 3 hari ini dia mati. Ya, dia tidak kenal Yesus juga mereka. Sampai di Emmaus Yesus diajak mampir makan, baru disitulah Yesus membukakan. Kenapa mereka? Mereka kecewa, teman-teman. Lihat kalimat mereka. Padahal kami dulu mengharapkan bahwa dialah yang akan datang untuk membebaskan Israel. Tadi kami membahas tentang pengharapan pada hari ini. Salah pengharapan nih. Ya, dia pikir Mesias yang datang itu akan membebaskan dia secara politik. Ya, dari penindasan. Ya. Sehingga mereka pulang sampaikan kepada murid-murid, kami bertemu Tuhan di ruang terkunci. Pada waktu itu murid-murid di ruang terkunci karena ketakutan. Bisa orang yang ketakutan di ruang terkunci diutus pelayanan? Bisa? Untuk bertemu orang kaya dia takut. Ya, ketakutan. Takut sama orang Yahudi dikatakan sini. Takut kepada orang-orang Yahudi. Dalam keadaan begitu Yesus masuk, berkata, "Damai sejahtera bagi kamu sekalian." Ya, sekali lagi dia membuktikan kepada murid-muridnya bahwa dia hidup. Mereka dipulihkan dari ketakutan. Mereka yakin Allah mereka hidup. Tapi waktu itu si Thomas tidak hadir. Ya, Thomas gak hadir. Kali ini Tuhan Yesus datang pribadi kepada Thomas.
Thomas bilang, sebelum aku mencucukkan jari bekas lubang lambungnya, bekas tombak di lambung dan jarinya, pelaku jari, aku sekali-kali tidak akan percaya. Yesus layani Thomas. Dia datang pribadi kepada Thomas. Ayo Thomas, masukkan jarimu ke bekas lambungku, bekas paku di tanganku. Tidak sempat Thomas melakukannya, dia tersungkur. Dan dia mengatakan, Allahku, ya Tuhanku dan Allahku. Betul? Ya. Sampai dia bilang, percayalah kamu, walaupun kamu tidak melihat. Yang berbahagia. Nah ini kuburan Thomas. Kebetulan saya sampai di sana. Thomas ini rasul yang paling jauh. Walaupun dia begitu, dia rasul yang paling jauh. Dia mati di India. Ya, dia mati di India. Ditombak orang India lagi berdoa. Sama seperti gurunya, suka berdoa di taman. Ya. Ini waktu saya belajar misi 10 hari di India. Ya, sampai pada suatu hari murid-murid di pantai. Ya, Petrus memulai ini. Aku mau cari ikan lah. Lalu murid yang lain juga bilang apa? Aku ikut juga. Ya. Aku ikut juga. Lalu mereka semalaman cari ikan. Apakah mereka lupa cara lempar jala? Satu ekor pun ikan tidak bisa mereka tangkap. Ya, tidak bisa mereka tangkap. Sampai pada subuh ada seorang baju putih di pantai katakan, anak-anak, adakah ikan padamu? Ya, mereka bilang apa? Semalam-malaman kami tidak menangkap seekor ikan pun. Ya, semalam-malaman tidak menangkap satu ekor ikan pun. Lalu dia bilang, coba lemparkan sebelah kanan perahumu. Dan mereka dapat menangkap. Ya, Yohanes 21 ayat 11. Berapa ekor ikan yang mereka tangkap? 153. Saya baru baca tadi malam soalnya masih ingat. Ya, 153 ikan besar-besar. Jalan mereka hampir koyak. Ya, dan murid yang paling dikasih siapa? Halo, murid yang paling dikasih siapa? Yohanes. Dia bilang, itu Tuhan. Itu bukan hantu, itu Tuhan. Kenapa? Ini Yesus berkhotbah tanpa kata-kata, melalui peristiwa. Yohanes tahu 3 tahun yang lalu hanya Tuhan yang melakukan ini untuk kita semua. Waktu dia manggil kita jadi penjala manusia. Mereka sudah tinggalkan perahu-perahu dan jala mereka sebetulnya. Tapi kali ini mereka kembali ke jala-jala dan perahu mereka. Ketangkap basah sama Tuhan Yesus. Iya. Apa itu acara ketangkap basah itu namanya? Ya. Nggak bisa nyangka lagi. Jadi mereka tidak berkata-kata lagi. Mereka sandar ke pantai. Yesus sudah siap dengan ikan. Yesus sudah siap dengan roti dan arang. Ayo sarapan semua. Nggak ada kata-kata, nggak ada tanya apa, karena mereka sudah tertuduh. Ya, kenapa kamu lari dari panggilan? Mereka dipulihkan dari panggilannya. Siapa yang lari daripada Tuhan, pernah komitmen, pernah berjanji sama Tuhan dan lari, kita butuh pemulihan Tuhan. Terakhir, waktu makan itulah Yesus temui ini. Sangin satu ini yang paling top, yang bilang tadi tidak ada yang seperti aku, walaupun mereka semua menyangkal kamu, walaupun mereka semua pergi tergoncang, aku satu-satunya yang tidak akan tergoncang. Kali ini Yesus yang bertanya sama dia 3 kali juga, kan dia menyangkal Yesus 3 kali, 3 kali juga Yesus balik sekarang. Simon, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka? Dibalik sama Yesus. Simon nggak bisa jawab, ya. Karena dia jawab pun Yesus tahu. Kemarin Yesus tahu ayam berkokok setelah dia menyangkal 3 kali. Kali ini dia nggak menjawab, dia hancur hatinya. Dia hanya bilang, Tuhan engkau tahu. Ya. Nah itulah proses ini harus dilalui oleh murid-murid. Ya. Sebelum mereka ditinggalkan oleh Tuhan Yesus ke surga, harus dialami. Ya.
Pertama, mereka harus dipulihkan dari ketidakpercayaan Yesus bangkit. Ya. Sehingga Yesus berulang-ulang selama 40 hari membuktikan bahwa dia hidup. Lalu dipulihkan apa lagi? Kesedihan. Iya. Macam-macam perasaan yang ada pada mereka dipulihkan Tuhan untuk mereka siap. Segala halangan yang menghalangi kita melayani Tuhan itu perlu dipulihkan. Aku takut, aku ini. Kadang-kadang kita disuruh pimpin ujian, berdoa segala macam. Ada perasaan-perasaan itu. Itu perlu pemulihan Tuhan. Yang kedua ialah kenaikan Yesus. Ya, dia naik memberikan amanat agung. Ini amanatnya dalam kitab Kisah Rasul. Ya, ini amanat agungnya. Setelah mereka dipulihkan, baru Tuhan bisa memberikan perintahnya. Ya, sebelumnya dia bilang, Tuhan maukah engkau memulihkan Israel? Ya, Tuhan jawab agak kasar sebetulnya. Ayat 7, engkau nggak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditentukan Bapa sendiri. Tapi kamu, ya, itu masalah, itu tugas Bapa, itu nggak usah kamu repot mikirin dunia ini. Ya, tapi kamu, itu kayak nunjuk, ya. Ya, kamu, bukan yang lain. Pelaku amanat agung adalah kamu. Siapa? Coba katakan sebelahnya, kamu, coba. Ya, bukan malaikat loh. Bayangkan, Tuhan tidak percayakan kepada malaikat, kepada ahli-ahli Taurat, ya, yang hebat-hebat pada waktu itu. Tapi dibilang kamu yang telah mengalami kuasa kebangkitanku, kamu yang sudah saya muridkan, kamu yang sudah saya latih, kamu. Ya. Apa yang harus mereka lakukan? Menjadi saksi. Ya. Kalau ada tabrakan di depan, tidak mungkin saya diambil jadi saksi. Siapa yang jadi saksi? Orang-orang di pinggir jalan itu. Ya. Ya. Artinya orang-orang yang mengalami Kristus. Kadang banyak orang tidak bisa bersaksi memang tidak mengalami Kristus. Jadi saya maklum. Ya. Kalau kita mengalami Kristus, kita bisa menyaksikan Kristus. Ya. Dia baik, dia kasih, dia segala macam. Karena saya mengalami. Kalau saya tidak mengalami, maka kesaksian saya seperti presentasi. Tahu nggak katanya? Nah, itu. Tahu nggak katanya Yesus itu kasih loh. Meyakinkan nggak kalau bersaksi begitu? Itu saksi ahli namanya, bukan saksi mata. Ya. Tapi perhatikan menjadi saksi. Itu yang harus dilakukan. Lalu di mana? Iya. Ini bukan tahapan ya. Ini bukan tahapan. Oh, saya Yerusalem dulu Pak, minta maaf. Saya mah keluarga saya dulu. Saya mah gereja saya dulu. Enggak. Perhatikan kata penghubungnya. Apa? Iya. Bukan Yerusalem lalu Yudea, kemudian Samaria, dan akhirnya ke ujung bumi, enggak gitu. Tapi simultan. Saya makan nasi, kemudian sayur, kemudian ikan, kemudian sambal. Akhirnya kan pedas kan? Ya, tapi enggak. Saya makan ikan, nasi, sayur, sambal. Ya. Sama semua. Jadi satu. Ketika kita melayani keluarga kita, ada kesempatan masuk. Ya. Layani orang sebelah, kampung sebelah atau manapun. Ya, itu yang Yesus lakukan. Kapan? Kalau Roh Kudus turun. Jangan coba-coba melayani tanpa Roh Kudus. Amin. Karena Roh Kudus itu penginjil yang agung. Ya, enggak pernah sehebat, sefasih apapun saya menginjili, Yesus sudah sampaikan kan, kalau dia datang, dia akan mengisapkan manusia akan dosa, betul? Ya, Yohanes 16. Ya, itu tugas Roh Kudus. Tugas saya menyampaikan saja. Ya, setelah saya sudah sampaikan bagian saya, Tuhan akan mengambil bagiannya. Kalau orang bertobat, sadar akan dosanya, itu tugas Roh Kudus. Sehingga jangan coba-coba melayani
tanpa mengandalkan kuasa Roh Kudus. Dia adalah penginjil yang agung. Ya, kita sampai kepada bagian ketiga. Akibat, senang ya udah kalau bagian ketiga ya. Akhir. Ya, bagian akhir. Artinya apa? Kalau tadi saya katakan ini, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia ke surga. Artinya amanat agung penting karena pertama, ya, dia diucapkan berulang-ulang selama 40 hari. Matius mencatat, Matius 20 ayat 18 sampai 19. Ya. Dia mendekati mereka dan berkata, segala kuasa surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Karena itu, pergilah jadikanlah segala bangsa muridku. Markus berkata, kabarkanlah Injil kepada segala makhluk. Lukas berkata, ya, bahwa kamu akan diselamatkan dan harus menyampaikan berita keselamatan itu. Dan di sini dia tulis ini, Lukas menulis ini. Ya, Yohanes mengatakan, seperti Bapa mengutus aku, demikian juga mengutus kamu. Kalau keempat Injil saja semuanya menulis itu penting atau tidak? Berulang-ulang dituliskan berbagai macam versi. Jadi amanat agung penting karena Tuhan Yesus ucapkan berulang-ulang selama 40 hari. Yang kedua, amanat agung penting karena itu merupakan pesan terakhir. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia ke surga. Saya tahu dalam kebudayaan apapun, China, Batak, kalau Obung sudah bilang, Obung sudah mau meninggalkan kita, lalu dia pesan sesuatu, pasti pesan yang penting, betul nggak? Nggak mungkin dia pesan, jangan lupa ya cuci tangan kalau mau makan. Itu penting, tapi itu bukan yang terpenting. Ya, jangan lupa ya tutup pintu kalau mau tidur malam. Itu penting, tapi bukan yang terpenting. Tapi mungkin ada pesan khusus dari dia penting ini. Ya, jaga mamamu atau apa, ya, atau Douglas kamu nikahlah sama padibanmu. Itu pesan terakhir yang penting, ya. Pantang itu diabaikan, ya. Papi saya waktu mau meninggal, ya, dia sudah beli jas rupanya. Jadi waktu mau meninggal kami mau pakaian, rupanya di jasnya ada surat. Dia sudah beli jasnya itu, dan suratnya saya baca, dia tulis 5 tahun yang lalu pada tanggalnya ulang tahun pernikahan dia sama mami saya. Mami saya duluan, 2008, dia 2015 apa ya. Sehingga surat itu hanya satu, dia minta, kalau papa dipanggil Tuhan, kuburkan papa satu lubang sama mama. Dia kasih tahu caranya, digali dulu di semen, baru peti papa taruh di atasnya, sampai demikian rincinya. Sehingga sebetulnya dia layak di makam pahlawan, tapi kami minta maaf dengan Kodim, ya, Tanjung Pura, Balikpapan. Ya, kami tidak bisa terima tawaran mereka, harus ke makam pahlawan. Demikian juga anak rohaninya, menyiapkan satu anak rohaninya ini pengusaha kuburan rupanya. Dia menyiapkan satu lubang yang cukup strategis, dekat dengan pintu masuk, dan terpaksa kami juga menolaknya karena ada surat itu surat manusia, teman-teman. Ya, begitu pentingnya kami harus lakukan. Ya, apalagi ini daripada Tuhan. Ya, dan lihat bagaimana akibatnya orang-orang yang sudah dipulihkan Tuhan. Ya, lihat orang-orang yang tadinya malas berdoa setelah Tuhan pulihkan, menerima amanat agung, rajin berdoa, bertekun berdoa, bersehati berdoa, menantikan kuasa Roh Kudus, ya, sampai kepada Roh Kudus Tuhan dicurahkan kepada mereka, ya, dicurahkan kepada mereka. Mereka berbahasa roh, tapi bahasa roh dalam Kisah Rasul beda. Pada waktu itu hadir banyak bangsa di Yerusalem, lalu mereka berbahasa. Orang-orang Yudea ini berbahasa dalam bahasa mereka, sampai bahasa Arab segala macam. Ya, nanti baca ya peristiwa Pentakosta ya. Bahasa roh yang di sini beda dengan bahasa roh yang tidak semua orang bisa mengerti. Ya, ini justru
orang nggak ngerti, orang nggak bisa bahasa Jepang, tiba-tiba orang sana dengar saya bisa bahasa Jepang karena tuntutan pelayanan. Ya, kan tuntutan pelayanan itu konteksnya dalam Kisah Rasul. Ya, nanti akan saya pendalaman dalam khotbah berikutnya. Kristus Pentakosta. Ya. Lihat, ini yang tadi nyangkal Yesus. Penyangkal Yesus ini Tuhan berikan keberanian. Apa keberanian? Dia bilang, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu dan dengan suara pelan apa nyaring? Nyaring. Dengan suara nyaring. Ya. Padahal kemarin ditegur sama seorang hamba perempuan, apakah kamu salah satu dari dia? Oh bukan, saya enggak kenal dia bilang, enggak kenal Yesus. Ketakutan sama hamba perempuan. Tapi setelah dia berdoa, merendam dalam doa, visi misinya, lihat dia berdiri, dia berkhotbah kepada orang-orang, dan apa yang terjadi? Iya, 3 orang dibaptis dan bertobat. Ini panjang ceritanya. Habis itu 5.000 orang, imam-imam banyak juga menyerahkan diri dibaptis, dan Injil sudah memenuhi Yerusalem. Kitab Kisah Rasul itu sebetulnya kitab misi, ya. Sehingga kalau kita lihat orang-orang sudah dipilih, akibatnya gereja berdiri, Pentakosta, misi ini panjang ceritanya, ya. Misi ini panjang ceritanya. Tapi ini yang terjadi. Ini yang terjadi akibat kenaikan Yesus di. Jadi ayat 89 itu sebetulnya serah terima Yesus kepada gerejanya. Ya. Jadi siapa yang sampai akhir zaman? Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Siapa yang sampai akhir zaman? Apakah itu para rasul? Bukan. Janji aku, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Itu janji Tuhan kepada gereja. Karena hanya gereja yang sampai pada akhir zaman. Iya. Jadi setiap kita memperingati Pentakosta, kita ingat pesan terakhir Tuhan Yesus. Mungkin berikutnya saya akan membawakan tema pentingnya pesan terakhir. Asik. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, saya sudah selesai melakukan bagian saya, mengingatkan kita minimal untuk satu hal penting, pesan terakhir Tuhan Yesus pada waktu naik ke surga. Engkau sekarang sudah ada di surga, Tuhan, menjadi pembela bagi kami. Terima kasih karena Engkau sudah mengutus Roh Kudus dalam kehidupan kami. Itu lebih baik Engkau mengatakan, karena kehadiran-Mu terikat pada fisikmu di Yerusalem. Tapi kehadiran Roh Kudus, dia dapat bekerja di seluruh dunia dalam waktu yang sama. Terima kasih untuk keefektifan rencana Allah bagi kami. Kami terus mau menikmati ya Tuhan dahsyatnya pekerjaan Tuhan. Mau memakai kami semua di sini. Saya terbatas mengetahui setiap kami di sini. Mungkin ada di antara kami yang membutuhkan pemulihan daripada Tuhan. Kami seringkali mengalami ketakutan ya Tuhan ketika melayani Tuhan. Kami seringkali menghadapi kekecewaan yang menghalangi kami untuk melayani Tuhan. Banyak lagi perasaan kami ya Tuhan yang seringkali menghalangi kami untuk sungguh-sungguh melayani Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Berkati bagian firman Tuhan ini, mengingatkan kami ketika kami lemah, memberi semangat kami, menggairah kami ketika kami lemah. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus firman yang hidup. Kami berdoa kepada Bapa di surga, semua yang diberkati katakan amin. Puji Tuhan, terima kasih Pak atas firman Tuhan yang disampaikan. Silakan pengumuman. Di Safe Community. Safe Community adalah sebuah komunitas aman bagi Anda untuk mengenal Tuhan Yesus. Mari memulih dan menjadi pribadi yang berdampak lewat program pemulihan dan pemuritan bersama kami, Pendeta Daniel Seminarianto,
Pendeta Lovely B, dan Evangelis Kenny Pate. Ibadah dilakukan setiap hari Minggu pukul 13.30 sampai dengan 14.45 waktu Indonesia Barat di Apotik Alpha Omega lantai 2, Ruko Plaza de Europa, Jalan Torcadero nomor 9 sampai 10, Penunggangan Barat, Cibodas, Tangerang. Selain itu, kami punya doa awal bulan melalui Zoom, program Kasih Pasutri, program parenting, dan Praise and Worship Night. Bagi Anda yang memerlukan konsultasi dan doa, silakan menghubungi bagi para pria kepada Pastor Daniel di nomor WhatsApp 0822 9746 2200. Dan bagi para perempuan, menghubungi Pastor Lovely B di 0819 5974 0358. Demikian pengumuman dari kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita masuk doa sapaan, kita naikkan pujian ini yuk. Penyertaan Tuhan segalanya bagimu. Hadirku di
kita. Bapa Surgawi, kami kembali datang dan masuk hadirat-Mu. Kami Safe Community yang beribadah pada siang hari ini, Tuhan. Kami mengucap syukur atas kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kasih sayang Tuhan yang selalu menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu. Terima kasih juga Bapa untuk kami boleh hadir beribadah bersama Safe Community Tuhan di gereja-Mu di tempat ini Bapa. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Bapa, kami juga mengucap syukur dan berterima kasih kepada pembicara kami pada hari ini, Bapak Pendeta Raffles Mandiangan Tuhan, yang telah menyampaikan Tuhan isi hati-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu di gereja Safe Community ini ya Tuhan, yang menyampaikan tentang kenaikan Tuhan Yesus di surga. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami dapat memperingati hari kenaikan ini ya Tuhan, karena firman-Mu telah menyatakan kepada kami. Tetapi kamu telah menerima kuasa jika Roh Kudus turun ke atasmu, dan kau akan menjadi saksi-Ku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Bapa, kami telah menerima kuasa-Mu Tuhan. Amin. Kami tidak menerima hanya otoritas, tetapi dunamis Tuhan. Power, kekuatan yang dahsyat Tuhan ada di dalam pribadi kami. Amin. Karena Roh Kudus ada di dalam kami Tuhan. Karena itu kami diperintahkan Tuhan untuk menjalankan amanat lambung Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengerti Tuhan bahwa kami adalah tidak hanya sebagai anak-Mu Tuhan, tapi kami sudah diberikan kuasa itu Tuhan. Kuasa yang dahsyat, power yang kami dapat melakukannya Tuhan. Dan sudah kami terima di dalam kehidupan kami. Ajar kami terus Tuhan untuk mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Pengenalan benar akan Kristus itu penting dalam hidup kami, dan kami boleh bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Ini yang perlu kami Tuhan, yang penting bagi kami anak-anak-Mu Tuhan, supaya pembekalan buat kami ketika kami dipulihkan, kami sudah dipulihkan dan kami sudah dimuridkan Tuhan. Kami harus memberitakan dan kami harus menjadi saksi Tuhan di tengah dunia ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih juga untuk jemaat-Mu Tuhan yang sudah hadir pada siang hari ini. Jemaat Safe Community, Tuhan memberkati Tuhan mereka Tuhan di dalam aktivitas, di dalam kesehatan, di dalam kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Kau nyatakan dalam kehidupan mereka Tuhan. Berkati Tuhan pelayanan mereka dimanapun Tuhan. Karena kami Tuhan semua harus melayani Tuhan di tengah dunia ini Tuhan. Tuhan, kamilah anak-anak-Mu Tuhan yang Kau mau pakai Tuhan menjadi luar biasa di tengah dunia ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih juga kami berdoa buat WL Singer, para pemusik Tuhan, multimedia, sound system Tuhan, kolektan, pendoa syafaat, aser, semua Bapak yang mengambil peran pada siang hari ini Tuhan. Tuhan memberkati Tuhan kehidupan mereka Tuhan, pelayanan mereka Tuhan. Tuhan berkati Tuhan. Oh, Engkau terus menyertai kami Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami bersama Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, hidup kami tidak akan menjadi sia-sia karena Roh Kudus Tuhan Allah yang dahsyat, yang luar biasa itu Tuhan telah memutuskan untuk tinggal, bekerja dan berkarya dalam kehidupan kami Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami Indonesia yang dipimpin oleh Bapak Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin Tuhan, sebagai wakil dan jajaran Kabinet Pembangunan Joko Widodo ini ya Tuhan. Mereka akan menyelesaikan tugas dan tanggung jawab mereka di dalam kepemimpinan negara kami yang kami cintai Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan mereka dapat mengakhiri Tuhan pemerintahan di bawah pimpinan Jokowi dan jajarannya dengan baik Tuhan dan lancar. Kami menolak segala kuasa-kuasa yang tidak berkenan Tuhan, yang maksud dan tujuan untuk mengganggu, merusak Tuhan pemerintah kami Indonesia ini Bapak. Kami sepakat di dalam nama Yesus, kami tolak, kami hancurkan, kami buang ke tubir laut sana Tuhan.
Biarlah Tuhan kuasa-Mu Tuhan yang menyertai Tuhan, Kau yang memimpin sehingga pemerintah ini dapat selesai dengan baik. Dan juga kami berdoa untuk pemerintah berikutnya Tuhan yang akan dipimpin oleh Prabowo dan Gibran. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan, pada waktu pelantikannya Bapak boleh berjalan lancar Tuhan, boleh menjadi sukses Tuhan, dan mereka benar-benar Kau pakai Tuhan untuk memimpin negeri kami yang kami cintai ini Tuhan. Tuhan, dengan damai sejahtera dan sukacita Tuhan meliputi bangsa kami Indonesia ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, walaupun ada mungkin yang pro dan kontra, tapi kami percaya Tuhan, semua itu adalah utusan Engkau Tuhan. Mereka Engkau buat untuk memimpin negeri kami yang kami cintai Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapak. Terima kasih, kami berdoa juga untuk para penginjil Tuhan, missionaries yang Kau pakai Tuhan untuk menginjil sampai pelosok-pelosok negeri ini ya Bapak. Tuhan utuslah orang-orang yang Kau pakai untuk menjadi berkat bagi para penginjil maupun missionaries ini Tuhan, supaya mereka juga dicukupkan Tuhan di dalam pekerjaan mereka Tuhan, di dalam mereka melayani Tuhan, sehingga banyak orang yang tidak mengenal melalui para penginjil ini Bapak, mereka jadi mengenal Kristus yang sesungguhnya dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga akan menyelesaikan ibadah kami. Kami juga mengucap syukur Tuhan atas pimpinan, tuntunan, penyertaan Tuhan di sepanjang ibadah kami ini Bapak. Terima kasih Bapak. Inilah Bapak yang kami dapat doakan saat ini. Biarlah Engkau saja yang menyempurnakan doa kami ini Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang menebus dan menyelamatkan hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Mari kita yang percaya bersama katakan amin. Dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin.